Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ibu guru senang karena bisa berjumpa kembali bersama kalian. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tematik, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 1, muatan pelajaran IPA. Di mana anak-anak, sini kita akan membahas materi pada subtema 1 ini tentang kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Mengapa kerusakan lingkungan itu terjadi? Marilah kita pelajari. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ada gambar orang yang sedang menebang pohon. Jadi pohon semua seenaknya saja ditebang, tetapi tidak memikirkan setelah ditebang tidak mengadakan atau tidak melakukan reboisasi. Atau apa Nana istilahnya? Penanaman kembali dengan tanaman baru. Nah, begitu juga ada tampak ada kebakaran di sekelilingnya. Nah, itu juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi atau hubungan antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ibu guru ambil hanya 2 contoh saja ya. Nah, contohnya diantaranya misalnya membakar hutan. Kebakaran hutan dapat mengakibatkan atau menyebabkan hilangnya habitat atau tempat hidup dan sumber makanan bagi satwa yang hidup di hutan atau hewan-hewan yang hidup di hutan, sehingga menyebabkan hewan-hewan atau satwa akan menjadi punah, lama-lama menjadi habis atau hilang. Berikutnya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga kegiatan manusia menangkap ikan di laut menggunakan bom dan pukat harimau. Nah, dengan menangkap ikan menggunakan bom atau pukat harimau dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan matinya hewan laut lainnya. Nah, ini contoh hutan terbakar yang mengakibatkan satwa akan kehilangan habitat atau tempat tinggalnya dan sumber makanannya. Sehingga lama-kelamaan satwa atau hewan-hewan yang tinggal di hutan menjadi punah. Nah, ini contoh menangkap ikan dengan bom dan juga dengan pukat harimau, yaitu jala besar, yang mengakibatkan hewan-hewan laut, biota laut, terumbu karang rusak dan mati. Untuk itu, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, tentunya harus seimbang dengan cara merawat, menjaganya agar tetap lestari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Nah, anak-anak coba perhatikan ya, dari bagian-bagian tumbuhan. Mulai dari di bawah tanah itu adalah akar, setelah akar batang, setelah batang itu ada di batangnya itu tumbuh daun, bunga, buah ya. Pada buah terdapat biji. Nah, marilah kita membahas dari bagian-bagian tumbuhan tersebut dan fungsi. Nah, tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang
yang berada di bawah tanah itu adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah, tetapi beberapa ada di permukaan tanah dan menggantung. Jenis-jenis akar. Nah, mari kita kenali jenis-jenis akar. Ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau disebut juga monokotil. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya yang memiliki akar serabut, tanaman kelapa, padi, jagung, rumput, salak, dan masih banyak lagi tanaman yang lainnya yang tentunya berbiji berkeping satu atau tunggal yang tidak dapat dibelah. Nah, ini ya merupakan akar serabut. Nah, ini Bu Guru ambil dari tanaman padi ya. Jadi, tanaman padi itu akarnya berserabut. Jadi kecil-kecil ya, berserabut dan ukurannya memang kecil. Berikutnya akar tunggang. Nah, itu ya anak-anak ya, akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau nama lainnya dikotil. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Nah, contohnya yang memiliki akar tunggang itu adalah tanaman atau pohon mangga, pohon jambu, rambutan, alpukat, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Selain akar serabut dan akar tunggang, nah bentuk akar lain dari tumbuhan tertentu. Nah, lihat di sana ya anak-anak ya, di layar itu ada pohon beringin. Nah, akar gantung dimiliki oleh pohon beringin. Pohon beringin selain memiliki akar yang berada di bawah tanah, pohon beringin juga memiliki akar gantung. Jadi, bergelantungan akar-akarnya di dahan atau ranting-ranting pohon beringin tersebut yang dimanfaatkan untuk menyerap uap air. Ada juga akar napas yang dimiliki oleh pohon bakau jenis api-api. Nah, maksudnya di sini ada pohon bakau jenis api-api. Akarnya itu muncul di permukaan tanah. Kelihatannya itu seperti kayu-kayu atau ranting-ranting yang sudah mati ya anak ya. Sebenarnya itu adalah akar-akar dari pohon bakau itu yang merupakan jenis api-api. Akarnya itu yang muncul di atas permukaan tanah, bukan ranting-ranting atau pohon yang mati. Ada juga akar tunjang. Akar tunjang dimiliki oleh pohon bakau dan juga pohon pandan. Nah, pohon bakau yang hidupnya atau tumbuhnya di daerah rawa-rawa. Anak-anak bisa perhatikan ya di layar ada contohnya itu. Akarnya itu ada di atas permukaan tanah. Jadi menunjang pohonnya. Jadi contohnya itu pohon bakau dan juga pohon pandan. Jadi di atas permukaan tanah untuk menunjang pohonnya. Nah, apa fungsi akar? Fungsi akar diantaranya untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Juga untuk menguatkan atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, tumbuhan walaupun misalnya ditiup angin, jadi tidak mudah roboh, jadi tetap kuat atau kokoh berdiri. Juga fungsi akar itu untuk tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya wortel yang menyimpan cadangan makanan pada akarnya, kentang, singkong, bengkuang, nah dan lain-lain ya anak-anak ya. Nah, itu fungsi dari akar. Sekarang kita akan membahas
di atasnya akar itu adalah batang dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi batang itu letaknya di atas tanah. Jenis-jenis batang. Batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang sedikit. Sehingga batangnya itu keras ya. Contohnya pohon jati, pohon mangga, pohon rambutan, pohon beringin, pohon alpukat, dan masih banyak lagi yang lainnya yang batangnya berkayu. Berikutnya batang basah dan berongga. Nah, batangnya itu lunak. Maksudnya itu gampang atau mudah patah atau dipatahkan. Karena apa? Karena mengandung banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, bambu. Bambu itu berongga ya anak-anak ya. Jadi itu merupakan contoh dari batang basah dan berongga. Nah, apa fungsi batang? Fungsi batang diantaranya menyalurkan air dan zat hara serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Masih ingat kan anak-anak ya apa itu fotosintesis? Di mana tumbuhan memasak atau membuat makanan sendiri dengan bantuan sumber energi yaitu sinar matahari. Fungsi batang yang lainnya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya tebu ya anak-anak ya. Jadi menyimpan makanan pada batangnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daun dari bagian tumbuhan. Daun tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun menyirip. Nah, contohnya daun jambu, daun mangga, daun rambutan, daun beringin, daun alpukat, dan sebagainya. Nah, tulang daun melengkung. Contohnya, jadi tulang-tulang dari daun itu yang melengkung. Contohnya, daun sirih, daun akasia, daun lada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga bentuk daun menyerupai tulang daun menjari. Jadi, contohnya yang membentuk daun menjari itu adalah daun pepaya, daun singkong, daun jarak, ya. Itu contoh dari tulang daun menjari. Ada juga tulang daun sejajar. Contohnya daun padi, daun jagung, daun tebu, alang-alang, atau daun kelapa, ya. Nah, itu bentuk-bentuk daun berdasarkan tulang daun. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya pertulangan daun atau bentuk-bentuk daun sesuai dengan tulang daunnya. Nah, tulang menyirip. Anak-anak bisa lihat sana ya bagaimana tulang-tulangnya berbentuk sirip, jadi menyirip ya. Yang melengkung. Nah, di sana juga sudah ada ya tulang melengkung pada daun. Bisa juga contohnya itu dari daun teratai juga ya. Yang menjari, nah seperti jari ya, tulang-tulang daunnya berbentuk menjari. Sejajar, jadi sejajar tuh memanjang jadi bentuk daunnya ya. Nah itu bagian-bagian dari daun, bentuk daun sesuai dengan tulang-tulang daunnya. Daun, bagian dari daun itu ada tangkai daun, ada pelepah, ada tulang daun, dan ada helai daunnya. Fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis. Jadi, tanaman melakukan proses fotosintesis itu pada bagian daun.
juga sebagai tempat penguapan air, dan juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian tumbuhan yaitu bunga. Nah, anak-anak, coba anak-anak amati gambar ya. Bu Guru ambil contohnya yaitu bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu mungkin di lingkungan anak-anak, di lingkungan rumah anak-anak, atau di halaman ada kebunnya, ada kembang sepatu ya. Kembang sepatu yang lebih gampang, lebih mudah kita temukan. Kembang atau bunga sepatu itu merupakan bunga sempurna. Mengapa disebut bunga sempurna? Karena bagian-bagian dari bunga tersebut memiliki bagian yang lengkap. Nah, di antaranya itu memiliki tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, putik. Nah, putik itu ada kepala putik, ada tangkai putik. Benang sari, juga ada kepala sarinya dari benang sari, bagian dari benang sari. Ada juga mahkotanya. Nah, apa fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut? Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tangkai bunga. Tangkai bunga itu fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Dasar bunga fungsinya tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga fungsinya melindungi bunga sebelum mekar. Jadi pada saat kuncup dilindungi, ditutup oleh kelopaknya. Jadi biar tidak mudah rusak. Mahkota bunga fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Di mana serangga dimanfaatkan untuk membantu penyerbukan. Benang sari. Benang sari fungsinya sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Putik fungsinya sebagai alat kelamin betina pada bunga. Bakal biji fungsinya untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang akan dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Nah, hewan yang membantu penyerbukan pada bunga adalah sejenis serangga itu misalnya kupu-kupu, lebah, bahkan sampai semut. Karena apa? Nah, pada bunga itu ada berupa nektar atau cairan manis yang terdapat pada dasar bunga itu yang akan diambil oleh kupu-kupu atau lebah atau semut. Nah, kupu-kupu yang menggetarkan atau menggerakkan benang sari. Nah, benang sari itu akan berjatuhan ke kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan yang akan membuat pembuahan pada bunga tersebut. Bagian dari tanaman berikutnya adalah buah dan biji. Bagian-bagian buah atau buah terdiri dari kulit buah yang paling luar. Setelah kulitnya ada daging buah, yang paling dalam itu adalah biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga, apel, rambutan, alpukat, dan masih banyak lagi buah-buahan yang lainnya. Bagian dari buah yang kita makan adalah daging buah. Jadi dagingnya yang kita konsumsi atau kita makan. Sedangkan biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi untuk mengembangkan, mendapatkan tumbuhan baru pada tanaman yang ditanam adalah bijinya. Biji ada yang berkeping satu, jadi atau biji tunggal yang disebut monokotil yang tadi sudah ada di atas ya. Kita sudah sebutkan tadi contohnya seperti jagung, padi ya, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Sedangkan biji yang berkeping dua itu disebut dikotil. Nah, jadi yang bisa
yang berkecambah atau yang bisa dibuka lagi ya di dalamnya itu. Nah, contohnya itu ya biji pada buah mangga, apel, rambutan atau jeruk juga ya anak-anak ya. Nah, untuk subtema 1, tema 3 kita untuk muatan pelajaran IPA sampai pada bagian-bagian tanaman. Setelah ini, sebagai pendalaman materi, anak-anak nanti silahkan mengerjakan soal-soal yang sudah Bu Guru siapkan pada Google Form. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Semoga semakin semangat dan dapat memahaminya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.